Sekarang kita akan belajar mengenai fungsi densitas gabungan, fungsi peluang marginal, dan juga fungsi densitas marginal. Yang pertama yaitu definisi 5.5 tentang fungsi densitas gabungan. Bunyi dari definisi 5.5 yaitu sebuah fungsi yang melibatkan dua peubah acak x dan y dengan nilai-nilainya dinyatakan dalam x, y dinamakan fungsi densitas gabungan jika dan hanya jika p x y anggota A sama dengan integral lipat 2 dengan batas bawah A f x y dx dy dengan A terletak dalam bidang x, y. Karena ini sebuah definisi, maka kita tidak perlu membuktikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat fungsi densitas gabungan. Sebuah fungsi dari dua peubah acak kontinu x dan y dapat digunakan sebagai fungsi densitas gabungan jika nilai-nilainya yaitu f, x, y memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Untuk sifat yang pertama yaitu f, x, y lebih dari 0 untuk x, y kurang dari tangga lebih dari negatif tangga. Kenapa di sini membentuk interval x, y kurang dari tangga lebih dari negatif tangga? Karena di sini menggunakan peubah acak kontinu. Kemarin sudah dibahas mengenai peubah acak kontinu. Yang sifat yang kedua yaitu integral lipat 2 dengan batas bawah negatif tangga dengan batas atas tangga f x y dx dy sama dengan 1. Bedanya dengan fungsi peluang gabungan, untuk yang kedua ini kalau fungsi peluang gabungan kemarin menggunakan sigma, sedangkan sifat fungsi densitas gabungan yang kedua ini menggunakan integral. Agar lebih paham mengenai sifat-sifat dan juga definisi yang sudah dibahas tadi, lebih baiknya kita akan melihat contoh berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh dari fungsi densitas gabungan. Di sini diberikan fungsi f(x,y) sama dengan c(x,y) dengan x lebih besar dari 0 dan x lebih kecil dari 3. Lalu y lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 4. Lalu ada 0 dengan xy lainnya, maksudnya ketika xy di luar nilai yang ini. Dan pertanyaannya, tentukan nilai konstanta C. Lalu pertanyaan yang B, hitung PXY anggota A dengan A adalah daerah di mana XY dengan X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 2, lalu Y lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 3. Nah, untuk penyelesaian yang pertama, yakni penyelesaian yang A, ini sesuai dengan sifat yang kedua yang dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, kan ini ya sifatnya. Lalu dari yang diketahui, dari fungsi yang diketahui tadi didapatkan integral lipat dengan batas bawah negatif tak terhingga sampai 1, negatif tak terhingga sampai 0, fxy dx dy, integral lipat dengan batas bawah 1 sampai 4, 0 sampai 3, fxy dx dy plus integral lipat dengan batas 4 sampai tak terhingga, 3 sampai tak terhingga, fxy dx dy sama dengan 1. Lalu tadi diketahui kan kalau di luar dari ini maka fungsinya kan bernilai 0. Nah, di sini berarti 0, lalu di sini berarti cxy dan yang di sini 0. Lalu integral dari ini kan didapatkan 0, dari yang ketiga ini juga 0. Nah, yang kedua ini yang sesuai dengan fungsi yang memenuhi ini, Nah, didapatkan kan berarti tadi kan cxy. Maka kalau diintegralkan yang x, yang dx itu c-nya dikeluarkan dari integral ya. Batasnya
Y itu tetap, berarti kan batas bawah integral dengan batas bawah 1, batas atas 4, lalu yang X tadi kalau diintegralkan menjadi 1/2 X kuadrat, lalu batasnya batas atas 3, batas bawahnya 0, dy plus 0 sama dengan 1. Nah, untuk yang X ini tadi C ya, C nya berarti ini, lalu ketika batas bawah dikurangi batas atas, X nya yang pertama berarti diganti 3, maka didapat 9/2, lalu batas bawahnya 0, didapatkan nilainya yaitu 0. Nah, ini di batas atas dikurangi batas bawah, lalu integral dikali integral dengan batas bawah 1, batas atas 4, y dy sama dengan 1. Ini jika dikalikan didapatkan 9c/2 dikali integral 1 sampai 4, y dy sama dengan 1. Lalu ini diintegralkan juga y nya, didapatkan 1/2 y kuadrat dengan batas atas 4, batas bawahnya kan 1. Jika dimasukkan ke nilai jika batas atas dan bawah dimasukkan ke nilai y, lalu didapatkan ini 16 dan 1 kan y nya berarti. Nah, 9c dikali 16 didapatkan 144c min 9c per 4 sama dengan 1. 144c dikurangi 9c, 135c per 4 sama dengan 1. Lalu untuk soal yang kedua, yakni soal yang B, diberikan PXY anggota A dengan X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 2, lalu Y lebih besar dari 2 dan Y lebih kecil dari 3. Nah, tadi kan di soal yang A, konstanta C kan sudah ditemukan, yakni nilai C itu 4/135. Karena fungsi awalnya tadi itu CXY, nah di sini nilai C-nya diganti dengan 4/135, jadinya didapatkan 4XY/135. Lalu untuk integral lipatnya dengan batas bawah sesuai dengan yang diketahui ini 0 sampai 2, 2 sampai 3, dy dx. Setelah itu ini berarti nilai C nya dikeluarkan seperti yang tadi, 4/35 nya dikeluarkan. Lalu di sini diintegralkan yang pertama itu nilai y nya terlebih dahulu. Berarti 1/2 y kuadrat ya, di sini dengan batas y nya itu 2, batas bawahnya 2, batas atasnya itu 3. Ketika batas bawah dikurangi batas atas, di sini berarti 3 kuadrat ya sama 2 kuadrat, berarti ini 9, di sini 4. 9 terus ini dikalikan dengan integral 0 sampai 2 x dx, lalu didapatkan nilai C yang tadi masih tetap 4/135 dikali ini hasil dari pengurangan batas atas dan batas bawah oleh oleh nilai C, didapatkan 5/2 dikalikan integral 0 sampai 2 dx x dx, lalu didapatkan nilai dari 4 dikali 5 sama dengan 20, 135 dikali 2 270 dikali integral dengan batas bawah 0, batas atas itu 2 x dx, lalu ini disederhanakan menjadi 2/27. Lalu untuk yang selanjutnya dicari nilai dari yang x ini, berarti ketika diintegralkan menjadi 1/2 x kuadrat dengan batas atasnya 2, batas bawahnya 0. Ketika batas atas dan batas bawah dimasukkan ke nilai x didapatkan 4/2 dan yang batas bawahnya didapatkan nilainya yakni 0. Nah, 4/2 kan bisa disederhanakan ya menjadi 2, lalu dikalikan, berarti 2/27 dikali 2 sama dengan 4/27. Saya Isabella akan menjelaskan definisi 5.6.
yaitu fungsi peluang marginal. Apa sih fungsi peluang marginal? Fungsi peluang marginal adalah suatu fungsi yang menunjukkan distribusi dari peubah acak X dan distribusi dari peubah acak Y. Dalam definisi ini, jika kita punya X dan Y yang merupakan dua peubah acak diskrit dan Px, Y adalah nilai dari fungsi peluang gabungan, maka diperoleh suatu rumus P1X sama dengan sigma dengan batas Y Px, Y. Nah, rumus inilah yang dinamakan fungsi peluang gabungan. Fungsi peluang marginal. Mohon maaf. Nah, kita lihat di sini P1X dibatasi dengan Y. Maka ini fungsi peluang marginal dari X. Lalu bagaimana untuk fungsi peluang marginal dari Y? Kita tinggal mengganti saja P2Y sama dengan sigma. Kalau tadi X itu dibatasi dengan Y, karena ini Y, maka dibatasi dengan X. Px, Y. Ini adalah rumus fungsi peluang marginal dari Y. Nah, dari sini kan diketahui kalau P1X dan P2Y itu kan merupakan fungsi peluang. Karenanya sigma dengan batas X P1X sama dengan 1 dan sigma dengan batas Y P2Y itu sama dengan 1. Lalu sekarang kita lihat tabel 5.1 halaman 143. Di sana disebutkan kalau fungsi peluang marginal dari X itu kan terletak pada kolom jumlah. P1X itu sama dengan P1X1 untuk X sama dengan X1, P1X2 untuk X sama dengan X2, begitu seterusnya sampai P1XM untuk X sama dengan XM. Maksudnya apa? Jadi, di sini tuh mau menunjukkan bahwasanya variabel X itu berubah-ubah bergantung pada batasnya. Begitu juga dengan yang Y. Dengan yang Y. Nah, P2Y sama dengan P2Y1 untuk Y sama dengan Y1. Ini sama seperti yang atas sampai P2YM untuk Y sama dengan YM. Agar lebih mudah dipahami, kita masuk pada contoh ya. Di sini kita akan coba mempelajari contoh 5.5. Kita punya Px, Y sama dengan 1/72 X plus 2Y untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3 dan Y 0, 1, 2, 3. Pertanyaannya, tentukan fungsi peluang marginal dari X dan tentukan fungsi peluang marginal dari Y. Kita coba kerjakan yang A. Tadi kita punya rumus bagaimana untuk mencari fungsi peluang marginal dari X. Rumusnya P1X sama dengan sigma dengan batas Y Px, Y. Sigma Y kita lihat Y dari 0 sampai 3. Y sama dengan 0 sampai 3. Px nya kita masukkan 1/72 dikali X plus 2Y. Nah, di sini cara mengerjakannya kita tinggal memasukkan variabel Y-nya. Di sini kan batasnya sudah diketahui
Y dari 0 sampai 3. Kita tinggal masukkan Y-nya saja. 1/72, Y sama dengan 0, sisa X saja. Y sama dengan 1, 2 dikali 1, tinggal X plus 2, ditambah Y sama dengan 2, 2 kali 2, 4, X plus 4, ditambah Y sama dengan 3, 2 dikali 3, 6, berarti X plus 6. 1/72, tetap X-nya kita tambahkan, 1, 2, 3, 4, ada 4X. 2 ditambah 4, 6, tambah 6, 12. Ini kan masih bisa kita sederhanakan lagi. Ayo kita coba sederhanakan. Sama-sama kita bagi 4 ya. 1/72 dibagi 4 itu 1/18. 4 dibagi 4, sisa X saja. 12 dibagi 4, 3. Yang B, tentukan fungsi peluang marginal Y. Jadi untuk mencari fungsi peluang marginal Y, yaitu P2Y sama dengan sigma Y P X, Y. Sigma Y sama dengan 0 sampai 3. Kita masukkan persamaan yang ini, 1/72 X plus 2Y. Setelah itu 1/72 kita masukkan fungsi X yang ini ke persamaan X plus 2Y. Kita masukkan 0 plus 2Y, jadi 2Y, ditambah 1 plus 2Y, 1 plus 2Y, ditambah 2 plus 2Y, ditambah 3 plus 3Y, sama dengan 1/72. Dijumlahkan hasilnya yaitu 6 plus 8Y. Lalu sama-sama kita bagi dengan 2, 1/36. Setelah itu 3 plus 4Y. Jadi fungsi peluang marginal Y yaitu 1/36, 3 plus 4Y, dengan Y sama dengan 0, 1, 2, 3. Setelah kita selesai mengerjakan fungsi peluang marginal X dan Y, lalu kita harus memeriksa apakah hasil penyelesaian di atas itu benar atau salah. Dapat dilakukan dengan cara berikut. Kan yang A menghasilkan 1/18, X plus 3 sama dengan 1. Kita buktikan. Nah, kan kita sudah tahu karena bahwa itu fungsi peluang sama dengan 1. Jadi bukti sigma X sama dengan 0 sampai 3, 1/18 X plus 3 sama dengan 1. Nah, setelah itu kita masukkan ke X tadi. X sama dengan 0, 1, 2, dan 3. 1/18, 0 plus 3 menghasilkan 3, ditambah 1 plus 3, 4, dan seterusnya sampai 6. Setelah itu 1/18 ini dijumlah menghasilkan 18. Jadi 18 dibagi 18, 1. Jadi terbukti bahwa sigma X sama dengan 0, 3, 1/18 X plus 3 itu menghasilkan 1. Jadi jawaban dari fungsi peluang marginal X di atas itu benar. Setelah itu kita buktikan yang B ini jawabannya benar atau salah, yaitu bukti sigma Y sama dengan 0 sampai 3, 1/36, 3 plus 4Y. 1/36
kita masukkan yang persamaan Y, kita masukkan Y sama dengan 0, 1, 2, 3 itu ya ke persamaan ini. Jadi yang 0, 3 plus 4 dikali 0 sama dengan 3. 3 plus 4 dikali 1, 7, sampai seterusnya seperti itu. Jadi hasilnya 1/36, ini jika dijumlah juga 36. Jadi terbukti bahwasannya sigma Y sama dengan 0 sampai 3, 1/36, 3 plus 4Y itu sama dengan 1. Jadi jawaban di atas itu juga benar, jawaban ini juga benar. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi 5.7, yaitu fungsi densitas marginal. Nah, di sini berbunyi jika X dan Y adalah dua peubah acak kontinu dan fungsi X, Y adalah nilai fungsi densitas gabungan di X, Y, maka fungsi yang dirumuskan dengan G X sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga fungsi X, Y dy dengan X lebih besar dari min tak hingga lebih kecil dari tak hingga dinamakan fungsi densitas marginal dari X. Maksudnya di sini dia adalah fungsi gabungan dari dua peubah acak yang hanya ditentukan dari X, yaitu dengan densitas marginal X. Nah, dirumuskan ada lagi tentang densitas marginal yang Y. Adapun fungsinya adalah HY sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga dengan fungsi X, Y dx sama dengan jika Y lebih besar dari min tak hingga lebih kecil dari tak hingga. Di sini diletakkan perbedaannya. Apabila X yang ditanyakan itu akan diturunkan dengan dy. Tapi di sini jika X lebih dari syarat tertentu. Jika untuk mencari HY, maka di sini akan diturunkan dengan dx. Itu dinamakan fungsi densitas marginal. Karena Gx dan Hy masing-masing merupakan fungsi densitas, maka harus memenuhi persyaratan berikut, yaitu yang pertama adalah integral min tak hingga sampai tak hingga Gx sama dengan Gx dx sama dengan 1, dan yang kedua integral min tak hingga sampai tak hingga Hy dy sama dengan 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh 5.6, yaitu tentang misalnya fungsi densitas gabungan X dan Y berbentuk fungsi X, Y sama dengan 4/135 XY dengan X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 3 dan Y lebih besar dari 1 dan kurang dari 4. Tentukan fungsi densitas marginal X. Fungsi densitas marginal X yaitu Gx tak hingga integral min tak hingga sampai tak hingga fungsi X, Y dy sama dengan integral min tak hingga sama dengan 1 fungsi X, Y dy tambah integral 1 sampai 4 fungsi X, Y dy tambah integral 4 sampai tak hingga fungsi X, Y. Nah, di sini karena ada Y, maka kita pakai batasnya untuk yang Y ini. Nah, karena ini sudah dijelaskan di kelompok-kelompok yang sebelumnya, untuk mendapatkan integral min tak hingga sampai dengan 1 itu 0 dy ditambah integral 1 fungsi yang ini yaitu 135 x y dy. Itu kita dimasukkan fungsinya saja ditambah integral 4 sampai tak hingga 0 dy, karena ini merupakan variabel yang tidak, karena di sini dimintanya itu variabel 1 sampai 4 batasnya, maka sama dengan di sini 0 ditambah 4/135 integral dari bilangan ini yaitu dari y setengah x y kuadrat dengan batas yaitu y sama dengan 1 sampai dengan 4 plus 0 yang ini sama dengan kita kalikan seperti biasa yaitu 4 kali 1 4/135 kali 2 270
X Y kuadrat dengan batas 1 sampai dengan 4. Maka kita masukkan saja, kita ganti Y-nya dengan batasnya, yaitu 4/270 X, lalu kita masukkan Y-nya yaitu 4 kuadrat dalam kurung seperti biasa pengerjaannya untuk integralnya 4/270 X dikali 1 kuadrat, yaitu sama dengan 4/270 X sekali 16 min 4/270 X 1 dikali 1. Maka sama dengan 4 dikalikan 16 sama dengan 64/270 X min 4 dikalikan 1 4/270 X. Maka tinggal kita kurangin saja, 64 dikurangi 4 yaitu 60/270 X. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 30 yaitu 2/9 X. Lalu jadi fungsi Gx sama dengan 2/9 X jika X lebih dari 0 dan kurang dari 3 akan sama dengan 0 X lainnya. B. Tentukan fungsi densitas marginal dari Y. HY sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga fx, y dx sama dengan integral min tak hingga sampai 0 fx, y dx plus integral 0 sampai 3 fx, y dx plus integral 3 sampai tak hingga fx, y dx sama dengan integral min tak hingga sampai 0 itu 0 dx plus integral 0 sampai 3 itu 4/135 x y dx plus integral 3 sampai tak hingga 0 dx. Nah, kenapa integral min tak hingga sampai 0 itu 0? Karena dia nggak masuk pada batas tadi, batas yang x kan batasnya 0 sampai 3. Nah, sedangkan di sini min tak hingga sampai 0. Jadi dia masuk ke x, y lainnya yaitu 0. Terus lanjut aja, sama dengan 0 plus 4/135, karena ini diintegralkan jadinya setengah x kuadrat y. Batas atasnya 3, batas bawahnya 0 plus 0. Jadi hasilnya nanti itu jadi 2/15 Y. Jadi hasilnya HY sama dengan 2/15 Y, di mana Y lebih besar dari 1 dan Y kurang dari 4 atau sama dengan 0 Y lainnya.